Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu menyimpan cerita, tapi ada tempo-tempo tertentu yang seolah menolak untuk dilupakan. Sebuah desa yang pernah hilang ditelan banjir besar, menyisakan ratusan korban dan satu kuburan massal yang konon tidak pernah benar-benar sunyi. Tahun 2008, desa Karangwangi lenyap dalam satu malam. Hujan deras selama 3 hari, tanpa henti membuat bendungan tua di atas desa itu jebol. Air datang seperti monster, menghancurkan rumah, menyeret kendaraan, dan menelan manusia tanpa ampun. Lebih dari 100 orang hilang, dan karena kondisi yang tak memungkinkan, jasad-jasad yang ditemukan akhirnya dikuburkan dalam satu lubang besar di pinggir desa. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai kuburan massal Bendungan. Beberapa tahun kemudian, Raka, seorang konten kreator horor, datang ke lokasi itu. Ia ingin membuktikan apakah cerita-cerita mistis yang beredar hanyalah mitos. Malam itu, ia datang sendirian dengan kamera, senter, dan niat untuk membuat konten viral. Sekarang, gue ada di lokasi kuburan massal korban banjir, ucapnya ke kamera dengan suara berusaha tenang. Di belakangnya hanya ada tanah luas dengan gundukan tak beraturan, tanpa nisan, tanpa nama, hanya tanah dan diam. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara jangkrik dan angin malam, sampai suara seperti tanah yang retak. Raka terdiam. Ia mengarahkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, tolong, suara lirih terdengar jelas, sangat dekat, seperti dari bawah tanah. Raka langsung membeku. "Lu denger nggak?" katanya ke kamera. Walaupun ia sendirian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih banyak air dingin. "Jelapi, tolong kami." Raka mulai panik. Ia melangkah mundur, tapi tiba-tiba kakinya seperti terperosok. Tanah di bawahnya terasa lembek, seperti bukan tanah biasa. Ia menyorotkan senter ke bawah, dan saat itulah ia melihat sesuatu bergerak di dalam tanah, seperti tangan. Tanah itu bergetar pelan,
Lalu satu tangan pucat keluar dari dalam tanah. Lalu satu lagi dan satu lagi. Puluhan tangan muncul perlahan, seolah mencoba keluar. Raka terjatuh. Kamera masih merekam. Dari dalam tanah terdengar suara ramai. Tangisan, jeritan, dan suara orang-orang yang meminta tolong. Tiba-tiba, satu wajah muncul dari dalam tanah. Wajah pucat, penuh lumpur, dengan mata kosong, mulutnya terbuka. "Kenapa kamu datang?" bisiknya. Raka berteriak histeris. Ia bangkit dan berlari tanpa melihat ke belakang. Namun saat ia sampai di ujung area, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di depan jalan keluar, berdiri puluhan sosok basah, penuh lumpur, dengan wajah yang sama seperti yang muncul dari tanah. Mereka semua menatapnya, dan secara bersamaan mereka berkata, "Temani kami." Kamera jatuh. Rekaman menjadi gelap. Namun suara masih terdengar. Suara langkah kaki Raka yang semakin pelan. Lalu suara tanah yang digali. Dan akhirnya hening. Keesokan harinya, warga menemukan kamera itu di pinggir kuburan massal. Namun, Raka tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, jika ada yang datang ke tempat itu saat malam, mereka sering mendengar suara baru. Suara seseorang yang berteriak minta tolong dari dalam tanah. Beberapa tempat bukan untuk didatangi. Beberapa cerita bukan untuk dibuktikan, karena ada yang telah terkubur namun tidak pernah benar-benar pergi. Kalau kamu berada di sana dan mendengar suara dari dalam tanah, jangan pernah menjawabnya. Sekian cerita horor kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.